semua aman, aman. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Tolong jaga temannya, tolong. Orang-orang polisian. Santai, bang, tenangkan dirimu. Bang, tenangkan diri kalian. Tenang, kawan-kawan. Tenang. Abang-abang kepolisian, kalian seharusnya malu. Kalian harus malu memakai seragam itu. Kalian ditugaskan oleh negara melindungi kami. Namun pada hari ini kalian telah mencederai kehidupan bangsa. Abang-abang kepolisian, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong. Kawan-kawan mundur. Kawan-kawan mundur dulu, mundur. Kawan-kawan mundur. Bang, bang. Tenang. Jangan pada depan. Kawan-kawan, abang-abang dari kepolisian, kalau bukan kalian lagi yang bisa dari kami siapa? Tolong sabar. Abang-abang dari kepolisian. Tolong, mundur. Kawan-kawan saksi, tolong. Kawan-kawan saksi. Ayo. Tolong mundur. Ayo kita tenangkan. Pun abang-abang dari kepolisian, tolong lihat anggotanya. Udah. Mundur. Abang-abang dari kepolisian, tolong. Lihat anggotanya. Abang-abang, ini rakyat kalian, Mundur. Gak punya otak kalian ya. Ini rakyat kalian. Baju kalian itu dipakai dengan beban melindungi rakyat. Mundur. Kalau tidak mundur, maka ini akan saya mundurkan ke jalan ya. Saya mundurkan ke jalan agar lebih bentrokan lagi. Ayo kepolisian, tolong dulu. Masa, tolong mundur. Kawan-kawan, tolong mundur dulu. Perhatikan teman-temannya tadi yang ada di gedung polisi, apakah luka? Perhatikan dulu. Kawan-kawan masa, tolong perhatikan kawan-kawannya apakah ada luka. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia dalam garis perjuangan kita, yang masih menyalakan api-api semangat perjuangannya, kawan-kawan. Pada sore hari ini, kedatangan kita adalah ini bukan bentuk daripada kebencian kita terhadap negara, kawan-kawan, melainkan ini adalah bentuk terhadap kecintaan kita kepada Republik Indonesia ini, yang dimana pada tanggal 8 Juli 2026 kita dikejutkan dengan adanya ditemukan berangkas setinggi 2 meter yang berisikan uang sebesar 467 miliar, yang dimana uang dengan jumlah 467 miliar dapat membangun 10 gedung sekolah, dapat membangun 10.000 rumah masyarakat, dapat membangun 10.000 rumah sakit. Tetapi apa? Aparat-aparat penegak hukum kita, pemerintah kita, para bajingan-bajingan yang di dalam hanya memperkaya dirinya sendiri. Hanya lagi-lagi apa? Kita hanya mendapatkan kerugian, kawan-kawan. Kita mendapatkan dampak dari perlakuan mereka. Yang dimana juga kita ketahui
bahwasanya Adinda Febri pada saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya, yang di mana Adinda Febri sudah mengakui bahwasanya rumah yang disentuh adalah kepemilikannya, kafe yang di Jakarta Selatan adalah kepemilikannya. Tetapi apa? Pada saat ini dia lebih mirisnya, lebih bajingannya. So Adinda kita Febri ternyata tidak menjadi tersangka sampai hari ini, melainkan menjadi saksi dan tidak tahu. Kawan-kawan, pada hari ini kita turun ke jalan, kita merasakan kerasnya banyaknya debu jalanan. Kita tidak tahu saudara Febri sedang bermewah-mewah di dalam hotel, sedang berjalan-jalan di luar negeri, kita tidak mengetahui. Maka dengan itu saya harap Bapak Kepala Kejaksaan Agung perlu mengatensi permasalahan-permasalahan yang di dalam diri Kejagung pada saat ini. Saudara-saudara, Bung Karno pernah mengatakan, saudara-saudara, perjuanganku akan lebih mudah mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Inilah gambaran yang terjadi pada hari ini, kawan-kawan. Kita melawan, mereka melawan bangsa kita sendiri. Hari ini kita melawan setiap ketidakadilan, melawan setiap penindasan, melawan setiap arogansi daripada pemerintah, kawan-kawan, pada hari ini. Yang dimana juga kita mengetahui, kawan-kawan, bahwasanya Febri adalah penegak tertinggi dalam bagian pengusutan tipikor, kawan-kawan. Yang dimana pada 8 Juli yang mirisnya Eva malah diduga bukan pemilik barang itu sendiri yang menjadi sitaan pada hari ini hasil dari tipikor, kawan-kawan. Jika aparat penegak hukum kita tertinggi itu telah melakukan pidana tersebut, mau kemana lagi kita mengadu? Mereka lah yang seharusnya tempat kita mengadu, tempat kita mengeluh. Tetapi apa? Mereka yang menjadikan kita sebagai budak-budak, menganggap kita sebagai orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui apa itu hukum. Di sini saya sampaikan kepada Kejagung, kepada bajingan-bajingan yang di dalam, bahwasanya masyarakat Indonesia pada hari ini tidak bodoh lagi. Masyarakat Indonesia pada hari ini tidak gagap dalam teknologi lagi. Kita mengetahui setiap apa-apa pergerakan bapak-bapak di dalam. Kita mengetahui. Maka dengan itu saya berharap Bapak Burhanuddin memberikan atensi yang sedalam-dalamnya terhadap kasus yang sangat-sangat keji ini, yang sangat-sangat menjijikkan, yang dimana kita ketahui situasi kondisional negara kita ini pada hari ini adalah sangat caruk maruk. Di mana-mana ada kesusahan, di mana-mana ada yang tidak makan, di mana-mana ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tetapi apa? Seolah-olah para bajingan-bajingan merayakan itu. Mereka menari-nari, mereka merayakan setiap penderitaan kita. Di sini perlu saudara-saudaraku pedagang cilok, saudara-saudaraku pedagang bakso, saudara-saudaraku pedagang kopi. Kami berharap para saudara-saudaraku kondektur juga jangan putus asa. Pada sore hari ini kedatangan kami ke tempat ini adalah untuk menyampaikan segala aspirasi kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Semangat kawan-kawan. Sekali lagi saya ingatkan buat bapak-bapak TNI Polri, kehadiran kami juga di tempat ini adalah bentuk terakhir penyampaian rasa cinta kami terhadap negara. Kalau kami tidak mempunyai rasa cinta kepada negara ini, kami tidak mau Pak berdiri di sini. Kami tidak mau menghirup-hirup debu yang ada di jalanan ini. Kami tidak mau merasakan panasnya matahari. Tetapi pemerintah kita selalu
menganggap bahwasanya setiap kritikan, setiap keresahan itu adalah ancaman. Kita tidak pernah mengancam, Pak. Kita cinta pada tanah air ini, Pak. Maka dari itu, kami dari jaringan intelektual hukum nasional berdiri tegak dan kami memastikan kasus ini akan kami kawal dengan seterang benderangnya. Kasus ini akan kami kawal sampai diusut tuntas dan kami akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi. Maka dengan itu saya mengucapkan kepada pengguna-pengguna jalan, kami memohon maaf atas terganggunya perjalanan Bapak dan Ibu sekalian.